Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beca Intan Lestari dengan NPM 2126010001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Karli Andara, NPM 2126010006. Prodi S1 Ilmu Keperawatan, kelas 1A Keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolika Sapitri, NPM 21260100024, kelas 1A, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, NPM 2126010027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria, NPM 2126010009. Perkenalkan, nama saya Vera Yulianti, NPM 2126010015 dari kelompok 1. Pengertian keamanan dan keselamatan. Konsep dasar keamanan dan keselamatan terkait dengan kemampuan seseorang dalam menghindari bahaya yang ditentukan oleh pengetahuan dan kesadaran serta motivasi orang tersebut untuk melakukan tindakan pencegahan. Ada 3 faktor penting yang terkait dengan keamanan dan keselamatan, yaitu yang pertama, tingkat pengetahuan dan kesadaran individu. Yang kedua, kemampuan fisik dan mental dalam mempraktikkan upaya pencegahan. Yang ketiga, serta lingkungan fisik yang membahayakan atau berpotensi menimbulkan bahaya. Pemenuhan kebutuhan keamanan dan keselamatan bertujuan melindungi tubuh agar terbebas dari bahaya kecelakaan, baik pada klien, petugas kesehatan, atau individu yang terlibat dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut. Prinsip pencegahan injuri termasuk pendidikan mengenal hal-hal yang membahayakan, keamanan dan strategis pencegahan, pengontrolan lingkungan dan mesin-mesin atau keamanan aktif atau pasif di kemudian hari yang mungkin mencegah injuri dari produk atau alat yang digunakan, dan penguatan pada pengaturan di antara peralatan pengamanan, tenaga kerja, dan sebagainya. Keamanan aktif termasuk pemberian pengaturan pada tingkah laku seseorang yang dapat menguntungkannya. Keamanan pasif atau automatik termasuk pengaturan yang menggunakan mesin dan peralatan dan tidak membutuhkan tingkah laku seseorang yang spesifik untuk menjadi aktif. Kantung udara pengaman tempat tidur adalah contoh dari keamanan pasif. Keamanan pasif adalah lebih menguntungkan diri daripada keamanan aktif dalam pengerjaannya, karena tidak membutuhkan penjelasan tahu pendidikan kepada klien atau individu tersebut. Keamanan dan keselamatan merupakan kebutuhan dasar manusia, yang merupakan kebutuhan prioritas kedua setelah kebutuhan fisiologis pada hierarki kebutuhan Maslow. Keamanan tidak hanya pencegahan kecelakaan dan injuri, tetapi juga mengizinkan seseorang untuk merasakan bebas dalam beraktivitas tanpa bahaya keamanan, meningkatkan status kesehatan umum. Keamanan memungkinkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan keamanan. A. Usia. Ini erat kaitannya dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki individu. Anak-anak biasanya belum mengetahui tingkat kebahayaan dari suatu lingkungan yang dapat menyebabkan cedera pada mereka. Sedangkan lansia umumnya akan mengalami penurunan sejumlah fungsi organ yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk melindungi diri. Salah satunya adalah 1. Gangguan persepsi sensori. Persepsi sensorik yang akurat terhadap stimulus lingkungan merupakan hal yang vital bagi keselamatan individu.
Individu yang mengalami gangguan persepsi sensorik atau pendengaran, penglihatan, penciuman, sentuhan beresiko tinggi mengalami cedera. 2. Tingkat kesadaran. Segala bentuk gangguan kesadaran, misal pengaruh narkotik, obat penenang, alkohol, disorientasi, tidak sadar, kurang tidur, halusinasi, dapat membahayakan keselamatan dan keamanan seseorang. 3. Status mobilisasi dan kesehatan. Klien dengan gangguan ekstremitas, misal paralisis, lemah otot, gangguan keseimbangan tubuh, inkoordinasi, beresiko tinggi mengalami cedera. Sedangkan klien yang lemah karena penyakit atau prosedur pembedahan tidak selalu waspada dengan kondisi mereka. 4. Keadaan emosi. Emosi yang tidak stabil akan mengubah kemampuan seseorang dalam persepsi bahaya lingkungan. Situasi yang penuh tekanan dapat menurunkan tingkat konsentrasi, gangguan penilaian, dan menurunkan kewaspadaan terhadap stimulus eksternal. 5. Kemampuan berkomunikasi. Klien dengan gangguan bicara atau afasia, individu dengan hambatan bahasa, dan mereka yang tidak dapat membaca atau buta huruf beresiko mengalami cedera. 6. Tingkat pengetahuan tentang keamanan. Informasi tentang keamanan sangat penting guna menurunkan tingkat kebahayaan lingkungan. Dalam hal ini, perawat bertanggung jawab memberikan informasi yang akurat kepada klien yang berada di dalam rumah sakit. 7. Gaya hidup. Gaya hidup yang menyebabkan individu beresiko tinggi antara lain lingkungan kerja yang tidak aman, lingkungan perumahan di daerah rawan, misal sungai, lereng gunung, dan jalan raya. 8. Lingkungan. Kondisi lingkungan yang tidak aman dapat mengancam keselamatan dan keamanan individu. Stimulus lingkungan seperti bunyi yang sangat keras dapat menyebabkan gangguan pada fungsi pendengaran. Bahan-bahan berbahaya seperti racun, zat kimia, emisi, logam berat atau merkuri, racun bakteri atau tetanus, difteri, dan botulisme dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan saraf. Lebih lanjut, kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pada fungsi normal tubuh, baik yang sifatnya sementara atau menetap. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi A. Letakkan semua barang-barang yang menimbulkan potensi keracunan seperti bahan-bahan pembersih, pewangi pakaian, pupuk di tempat tinggi dan tidak mudah dijangkau. 7. Cedera tubuh. Perkembangan anak yang belum sempurna masih kaku pada banyak keterampilan. Mudah didistraksi dari tugas-tugas, tidak sadar tentang bahaya potensial dari orang asing atau orang lain. Cara mencegah. 1. Hindari membiarkan objek tanam atau lancip. 2. Jangan membiarkan lollipop di mulut ketika berjalan atau berlari. 3. Ajarkan kewaspadaan dan keamanan. 4. Simpan semua alat yang berbahaya. 8. Kendaraan bermotor. A. Gunakan restrain mobil yang dicuri. Bila restrain tidak ada, gunakan sabuk pengaman. B. Awasi anak ketika bermain di luar. Kecelakaan dapat dicegah orang tua mengerti hal-hal yang harus dilakukan atau dapat dilakukan dan memberikan pengaman di sekitar balita, yaitu sebagai berikut. 1. Pengaman secara umum. A. Tidak meletakkan pisau atau benda tajam sembarangan. 2. Menjauhkan zat-zat bahaya sehingga jauh dari jangkauan. 2. Pengamanan dalam rumah. A. Jangan ada benda-benda beracun dalam ruangan. B. Pastikan rumah bersih dan nyaman. C. Tidak meninggalkan anak di kamar mandi sendirian. 3. Pengamanan di luar rumah. A. Sebaiknya tidak membiarkan anak bermain sendirian di luar. B. Hindari anak bermain di jalan raya. C. Jika anak bermain di luar, pastikan tempat bermainnya aman. Berikut adalah tindakan bahaya cedera. 1. Bayi. Upaya melindungi keselamatan bayi antara lain dengan menyediakan alat permainan yang besar, lunak, tidak berujung tajam. 2. Anak-anak. Upaya melindungi bagi anak-anak antara lain dengan menggunakan pengaman dan tidak meninggalkan anak sendirian. 3. Prasekolah. Ajarkan anak tidak berbicara dan menerima apapun dari orang asing. 4. Usia sekolah. Ajarkan anak cara menggunakan alat permainan dan beraktivitas yang baik dan aman. 5. Remaja. Ajarkan remaja cara menggunakan mobil atau motor secara teratur dan ingatkan remaja mengendarai kendaraan dalam batas kecepatan. 0015 dari Kompas 1. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai B. Penyebab dan pencegahan kecelakaan pada anak. 1. Macam-macam bahaya atau kecelakaan berdasarkan tempat. A. Di rumah, tersedak,
terjatuh, tertekan alat-alat rumah tangga, dan tersiram air panas. B. Di rumah sakit. Cahaya, kebisingan, temperatur, kelembapan, dan keracunan. 2. Macam-macam bahaya atau kecelakaan berdasarkan kelompok usia. A. Bayi dan anak prasekolah. Kecelakaan dalam rumah tangga yang dapat mengancam jiwa, misal tenggelam di kolam renang. B. Usia sekolah, seperti lingkungan sekolah, sarana transportasi, cedera seperti jatuh, menyeberang, dan orang asing merupakan risiko ancaman tertinggi bagi anak. C. Remaja, seperti kecelakaan lalu lintas sebanyak 85% tidak menggunakan sabuk pengaman, mabuk, pengaruh obat, dan praktik seksual. Upaya mencegah kecelakaan pada anak. 1. Tersedak. Untuk mencegah kejadian tersedak, A. Selalu tunggui setiap kali anak makan. B. Minum air sebelum makan. C. Hindari potongan daging yang besar dan bulat. D. Dewasa, seperti gaya hidup, mengkonsumsi alkohol berlebihan, merokok, dan stres. E. Lansia, seperti penyakit yang sering muncul antara lain sakit kepala, infeksi, dan lain-lain. Jatuh menjadi penyebab kematian pada 70% lansia di atas usia 65 tahun. 2. Tenggelam. Agar anak terhindar dari bahaya tenggelam, inilah yang perlu dilakukan oleh orang tua. A. Selalu awasi sekecil bila ia berada di dekat air. B. Gunakan ember dan air yang ukurannya sesuai dengan usia anak. C. Sekeliling kolam renang harus diberi pagar pengaman. 3. Kesentrum. Bahaya kesentrum bisa dihindari dengan cara-cara berikut. A. Tutup stop kontak dengan barang furnitur yang tak mudah digeser. B. Kita harus mencek setiap kabel-kabel listrik. 4. Terbakar. Lakukan hal berikut jika ingin menghindari risiko terbakar. A. Selalu mengetes suhu panas terlebih dahulu. B. Hindari memegang anak jika sedang berdekatan dengan suhu yang panas. C. Simpan benda yang panas di suhu dan tempat yang seharusnya. 5. Jatuh. Pencegahan agar anak tidak mudah terjatuh. A. Tidak membiarkan anak kecil sendirian. B. Pasang pengaman di area main si kecil. C. Jangan meletakkan anak kecil di area yang tinggi. 6. Keracunan. Bahaya keracunan yang juga sering terjadi pada anak-anak. Adapun cara untuk mengantisipasinya. Letakkan semua barang yang beracun di tempat yang tinggi. Demikian juga dengan beberapa bahan pembersih, pewangi, pupuk, dan bumbu dapur lainnya. C. Promosi untuk meningkatkan keamanan dan kesehatan. 1. Care seperti keamanan anak di dalam mobil. Cara pencegahan yang dilakukan oleh orang tua yaitu aktifkan kunci pengamanan anak saat telah duduk dengan benar dalam mobil. Aktifkan kunci keselamatan anak seperti locks untuk mencegah anak-anak membuka pintu mobil dari dalam. 2. Anti-factory. Pada masa ini petunjuk bimbingan tetap diperlukan walaupun kesulitannya jauh lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Sebelumnya, pencegahan kecelakaan dipusatkan kepada pengamatan lingkungan terdekat dan kurang menekankan kepada alasannya. Sekarang proteksi pagar, penutup stop kontak disertai dengan penjelasan secara verbal dengan alasan yang tepat dan tepat dapat dimengerti. Cara pencegahan: 1. Pemahaman tingkat perkembangan. 2. Kualitas asuhan meningkat. 3. Lingkungan aman. 3. Fair safety and work safety. Anak yang memiliki kulit lebih tipis dibandingkan dewasa. Kulit mereka lebih rentan terhadap luka bila terkena api atau tersiram sesuatu yang panas. Sering terjadi, ibu membuat susu dengan tetap menggendong si kecil. Bahayanya, bila si kecil merentah, maka botol susu yang sudah berisi air hangat atau terguncang hingga airnya menyiram si kecil. Apa yang membuat kita tidak terasa panas, buat si kecil bisa menyebabkan kulit jadi merah. Seperti hanya tersiram air panas supaya risiko terbakar atau terkena air dan benda panas dapat dihindari. Lakukan hal berikut. Selalu mengetes terlebih dahulu panasnya air yang akan digunakan untuk menyeduh sesuatu atau untuk mandi. Jika Anda menikmati kopi atau teh, hindari sambil memegang anak. Jangan sambil menggendong si kecil bila sedang memasak. Si kecil bisa menarik gagang panci atau meronta-ronta yang membuat konsentrasi Anda terpecahkan. Arahkan mulut teko ke dalam untuk menghindari tertumpah ke bawah, tersenggol. Jangan sambil menggendong si kecil bila sedang menyetrika. Selanjutnya yaitu playground safety, dapat dilakukan dengan memberikan pengamanan di sekitar anak seperti
pengamanan secara umum, tidak meletakkan pisau atau benda tajam sembarangan, menjauhkan atau menyimpan zat-zat berbahaya sehingga jauh dari jangkauan anak-anak, dan tidak meninggalkan anak sendirian tanpa pengaman. Selanjutnya yang kelima yaitu water safety. Sering terjadi anak tenggelam di kolam renang, itu karena minimnya pengawasan saat si kecil bermain di dekat kolam renang. Agar anak terhindar dari bahaya tenggelam, yang perlu dilakukan orang tua yaitu yang pertama, gunakan ember dan air yang ukurannya disesuaikan dengan usia anak. Yang kedua yaitu selalu buang air dalam bathtub setiap kali usai menggunakannya. Yang ketiga, sekeliling kolam renang harus diberi pagar pengaman yang rapat dan pintu pagar menuju kolam renang harus selalu dikunci. Yang keenam, animal safety. Hewan dapat menjadi sumber persahabatan yang baik bagi seorang anak. Jika Anda memiliki hewan peliharaan, biarkan anak Anda terlibat secara aktif dalam perawatannya. Bahkan anak-anak dapat belajar bertanggung jawab dan bagaimana memperlakukan hewan dengan baik. Hampir semua anak-anak senang menangani dan bermain dengan anjing atau kucing. Yang ketujuh, violence, pengamanan di dalam rumah. Yang pertama, jika anak sudah mulai berjalan, pastikan dia tidak terjatuh akibat lantai yang terlalu licin atau terlalu kotor. Yang kedua, di dalam ruangan tidak ada perabot yang tersudut runcing. Di samping itu harus diusahakan tidak meletakkan benda-benda berbahaya seperti pot, bunga, atau lampu di tempat-tempat yang mudah dijangkau anak. Yang ketiga, jangan ada benda-benda beracun di sekitar ruangan. Yang keempat, usahakan bayi tidur di box, bukan di tempat tidur. Pastikan bahwa box tempat tidurnya itu aman. Yang kedelapan, peer group atau gangsters. Banyak orang tua yang akan merasa senang jika anaknya memiliki banyak teman bermain. Kita merasa bahwa anak kita mudah bergaul dengan teman-teman sebayanya. Tetapi sedikit orang tua yang merasa resah jika anaknya terlalu gampang bergaul. Khawatir jika anaknya akan bergaul dengan teman-teman yang akan membawa dampak negatif.